Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Iqbal Syabdan Istiananda dari Universitas Halu Oleo Pasca Sarjana S2 Kimia akan memaparkan materi yaitu mata kuliah biokimia industri yang berjudul Isolation, Identification, and Evaluation of Lipase Reproduction Bacteria for Biodegradation of Lipid Wastewater. Limbah organik. Limbah organik adalah sisa bahan atau sampah yang dapat didaur ulang dan berasal dari makhluk hidup, seperti limbah makanan, limbah kotoran, makhluk hidup, ataupun limbah tanaman. Ada dua jenis limbah organik, yaitu limbah organik padat dan limbah organik cair. Untuk contoh limbah organik padat, yaitu seperti contoh sisa-sisa makanan, daun-daun atau kotoran ternak, dan contoh limbah organik cair yaitu seperti minyak, lemak atau lipid, atau air tinja. Limbah lemak atau limbah minyak termasuk dalam kategori limbah organik yang dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti akumulasi pada pipa sehingga menyebabkan sumbatan, berbahaya bagi kehidupan di perairan dan dapat berpotensi menyebabkan mutagenik dan karsiogenik pada manusia. Meskipun bahan organik ini dapat bersifat biodegradable, namun keberadaan biodegradable dalam jumlah yang banyak di dalam air dapat membahayakan kehidupan organisme di air. Biodegradasi atau penguraian hayati adalah proses di mana bahan organik diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh organisme hidup. Semua air buangan yang biodegradable dapat diolah secara biologi. Sebagai pengolahan sekunder, pengolahan secara biologi dipandang sebagai pengolahan yang paling murah dan efisien. Bakteri biodegradasi. Ada beberapa jenis bakteri yang dapat berperan sebagai biodegradasi. Sebagai contoh, ada Pseudomonas aeruginosa, Serratia liquefaciens, Pseudomonas sucerii, dan Curtia zopii. Mikroorganisme ini dapat bekerja sebagai biodegradasi secara tunggal atau satu spesies atau berkonsorsium, yaitu gabungan dari beberapa spesies. Enzim lipase atau disebut juga sebagai triacylglycerol hidrolase merupakan enzim yang memiliki peran penting dalam bidang bioteknologi. Enzim ini berperan dalam bidang industri makanan, susu, deterjen, dan farmasi. Beberapa jenis penghasil enzim lipase adalah Bacillus, Pseudomonas, dan Burkholderia. Pemanfaatan lipid oleh mikroorganisme di limbah lemak atau lipid. Tahap pertama dalam penggunaan trigliserida untuk energi adalah hidrolisis dari trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Trigliserida dapat makanan dikatabolisme oleh enzim lipase yang terletak dalam endotel kapiler yang memecah trigliserida yang ada dalam darah menjadi asam lemak dan gliserol yang akan disusun kembali menjadi lemak baru dalam sel lemak. Trigliserida yang disimpan dalam jaringan lemak dikatabolisme oleh hormon sensitif lipase yang terdapat dalam jaringan lemak dan mengkatalisis cadangan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol ditransfer ke jaringan aktif, di mana keduanya dioksidasi dan menghasilkan energi. Gliserol sewaktu memasuki jaringan aktif segera diubah menjadi gliserol 3-fosfat yang memasuki jalur glikolitik untuk pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Sedangkan asam lemak sebelumnya melalui proses beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs adalah serangkaian reaksi di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil-CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Adapun metode untuk pembuatan mengisolasi enzim lipase dari suatu mikroorganisme, yaitu yang pertama, kita melakukan screening mikroorganisme lipolitik, peremajaan kultur sel, pembuatan kurva pertumbuhan, uji aktivitas lipase, produksi enzim lipase, fraksinasi amonium sulfat, dialisis, karakterisasi lipase mencakup dari penentuan temperatur optimum, penentuan pH optimum, dan perkiraan massa molekul lipase atau SDH. Ada dua tempat yang dimana dilakukan isolasi itu enzim lipase. Yang pertama dilakukan di laboratorium dan dilakukan di skala industri.
Untuk yang dilakukan di laboratorium itu mencakup dari screening mikroorganisme lipolitik, peremajaan kultur sel, pembuatan kurva pertumbuhan, karakterisasi lipase, dan uji aktivitas lipase. Dan untuk yang dilakukan dalam bidang industri dan tahapan industri di skala industri, itu mencakup dari produksi enzim lipase, fraksinasi amonium sulfat, dan dialisis. Ada beberapa contoh jenis mikroorganisme yang menghasilkan enzim lipase, yaitu seperti contoh Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Ceratia mersescens, dan Staphylococcus warneri. Mayoritas mikroorganisme yang dimanfaatkan enzim lipasinya yaitu mikroorganisme yang berasal dari jenis Pseudomonas, dikarenakan mudah diperbanyak, kualitas enzim yang dihasilkan, tingkat toksisitas yang rendah, dan mudah diisolasi. Untuk produksi enzim lipase, koloni tunggal bakteri pada media padat diinokulasi pada 20 mili media nutrien broth cair, kemudian diinkubasi dalam shaking incubator pada temperatur 37 derajat Celcius dalam kecepatan 150 rpm selama 24 jam untuk dijadikan starter. 0,1 mili starter kemudian dipindahkan ke dalam 100 mili media nutrien broth cair yang ditambahkan olive oil dan Twin 80 sebagai surfaktan. Campuran pada media produksi kemudian diinkubasi dalam shaking incubator pada suhu temperatur 37 derajat Celcius dalam kecepatan 150 rpm selama 16 jam. Untuk memisahkan sel bakteri dengan enzim, maka dilakukan centrifuge pada 12.000 rpm selama 20 menit pada temperatur 37 derajat Celcius. Vaksinasi amonium sulfat. Vaksinasi amonium sulfat dilakukan untuk memisahkan protein dalam beberapa fraksi. Dalam percobaan yang dilakukan, protein dibagi menjadi 4 fraksi, yaitu fraksi 0-20%, 20-40%, 40%-60%, dan 60%-80%, dan 100%. Untuk menghasilkan fraksi 0-20%, 5,3 gram amonium sulfat yang sudah dihaluskan dilarutkan dalam 50 ml crude extract di dalam ruang dingin lalu diaduk dengan pengaduk magnetik secara perlahan. Selanjutnya campuran diendapkan dengan cara centrifuge pada kecepatan 12.000 rpm selama 20 menit. Selanjutnya supernatan dipisahkan dengan endapannya. Endapan dilarutkan dengan tris HCl 50 ml pH 7 dengan volume sedikit mungkin. Larutan ini merupakan fraksi amonium sulfat 0-20%. Supernatan kemudian ditambah dengan 5,65 gram amonium sulfat untuk memperoleh fraksi 20-40%. Hal yang sama dilakukan juga untuk memperoleh fraksi 40-60%, 60-80%, dan 100%. Yang terakhir yang dilakukan di skala industri yaitu dialisis. Dialisis dilakukan dengan memasukkan fraksi-fraksi enzim ke dalam kantong selofan yang diikat bagian atas dan bawahnya. Lalu enzim dalam plastik selofan ini direndam dalam tris HCl pengecaran 5 kali dari yang digunakan untuk mengecerkan enzim selama total 16 jam. Untuk mengetahui masih adanya garam amonium sulfat pada enzim, dilakukan uji kualitatif amonium sulfat yaitu dengan menambahkan larutan BaCl 1% ke dalam cuplikan tris HCl. Dialisis dilakukan sampai amonium sulfat dalam fraksi enzim setimbang dengan larutannya. Bioreaktor enzim di industri bisa dilihat dalam slide. Ini adalah contoh bioreaktor enzim di industri yang digunakan. Sistem agitasi sebagai pengandung enzim dalam bioreaktor agar tercampur dengan zat yang dimasukkan ke dalam bioreaktor, media sebagai zat penjaga enzim agar tidak rusak oleh kondisi lingkungan, fungsi udara pada bioreaktor untuk menjaga enzim agar setelah dikemas memiliki kandungan O2 yang cukup dan meningkatkan kualitas enzim, jaket termal berfungsi sebagai penjaga suhu bioreaktor agar tidak merusak enzim, sensor berfungsi sebagai mendeteksi asam basa enzim, pH enzim, dan kandungan enzim, dan yang terakhir pompa keluar sebagai pengeluaran efluen atau limbah atau jika terdapat zat asing dalam enzim yang ikut tercampur atau ikut teraduk. Packaging lipase enzim. Aplikasi lipase semakin meluas dengan cepat dan pengaplikasian yang baru masih harus dieksplorasi di industri makanan.
Sifat-sifat lipase adalah ditingkatkan oleh rekayasa protein dan rekayasa genetika untuk memperluas enzim-enzim lipase pada kondisi ekstrem. Berbagai inovasi dalam kandungan enzim lipase ini dikemas dengan cara imobilisasi pada makanan, dibuat dalam bentuk kapsul, dibuat menjadi serbuk, dalam bentuk liquid atau cairan, pasta, pil tablet, bulir atau gel dan selap. Lipase untuk mengkatalisis suatu reaksi dengan potensi komersial akan meningkatkan secara signifikan dan memperluas spektrum bioteknologi industri. Ini adalah contoh penerapan enzim lipase pada kehidupan sehari-hari untuk contoh seperti dalam pembuatan kue, kosmetik, deterjen, lemak dan minyak, maupun bahan bakar. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menunjang hasil diskusi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.